Menko PMK didampingi Menteri Perhubungan mengunjungi kantor Jasa Marga di kilometer 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat untuk rapat koordinasi membahas evaluasi arus mudik 2024 dan persiapan arus balik 2024. Sebuah bus Rosalia Indah yang sedang melintas di ruas tol Semarang-Batang kilometer 370 mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan ini menewaskan 7 orang termasuk kondektur bus. Polres Metro Jakarta Barat tingkatkan patroli pengawasan rumah kosong saat libur Lebaran tahun 2024. Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pencurian dan menjaga keamanan wilayah setempat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polri menyerahkan tali asih kepada keluarga korban kecelakaan beruntun antara 2 kendaraan jenis minibus dengan bus Prima Jasa di kilometer 58 di tol Jakarta Cikampek. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan memberikan langsung tali asih ini di RSUD Karawang, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri menyebut bahwa tali asih ini merupakan pesan langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Hal serupa juga dilakukan oleh Dirut PT Jasara Harja, Rifan A. Purwantono, saat memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan. Baginya, pemberian santunan ini bisa dilakukan tanpa harus mengidentifikasi pelaku atau pelanggar lalu lintas. Ini ketitipan pesan dari Pak Kapolri. Pertama, menyampaikan duka mendalam, untuk berduka atas meninggalnya Ananda Najwa. Ya, beliau juga menitipkan tali asih ke untuk keluarga almarhum. Mohon diterima. Pihak kepolisian sampai saat ini masih terus mengidentifikasi korban dan penyebab terjadinya kecelakaan di jalur kontraflow kilometer 58 dari arah Jakarta itu. Selain itu, Kakor Lantas juga menepis apabila diperlukan adanya olah tempat kejadian perkara guna mendalami identitas korban serta menelusuri kejadian kecelakaan lebih lanjut. Jadi penyelidikan yang kita lakukan akan mengarah ke sana. Cari siapa yang menyebabkan peristiwa terjadinya kecelakaan itu. Unsur lalainya ini nanti akan kita lihat ya, dari salah satunya adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ada sehingga mengakibatkan peristiwa kecelakaan tersebut. TKP itu bisa saja dilakukan kembali ya, sepanjang data-data dari TKP ini masih kurang. Nah, jadi sangat memungkinkan untuk olah TKP lanjutan. Dari Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Karopenmas Divisi Humas Polri menjelaskan terkait perkembangan penyelidikan peristiwa kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek dilakukan secara scientific investigation atau dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Berikut pernyataan lengkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Perkembangan yang perlu kami sampaikan, pertama dalam proses
penyelidikan sampai dengan penyidikan ini tentu dilakukan secara scientific investigation, di mana menurunkan TAA, ya, ada traffic analysis accident, dan kemudian juga dilakukan secara proses yang teknis prosedural, sehingga scientific ini dapat dipertanggungjawabkan dari mulai yang secara ilmiah sehingga hasilnya tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama perlu kami sampaikan, pada hasil daripada proses penyidikan saat ini, ya, untuk saat ini didapati adanya intensitas driver almarhum, ya, atas nama U dengan kendaraan Grand Max. Ini intensitas durasi waktu dan jarak tempuh yang luar biasa dengan catatan dalam proses penyidikan ini. Yang pertama, sejak Jumat 5 April ini sudah melakukan perjalanan untuk driver U, ya, almarhum. Ini ada perjalanan tercatat tanggal 5 April itu Ciamis ke Jakarta. Kemudian tercatat juga mulai tanggal 6 sampai Jakarta, tanggal 7 balik kembali, ya. Durasi jarak antara Ciamis dengan Jakarta, kemudian Jakarta Ciamis, dan waktu, ya, yang tidak ada jeda. Tanggal 7 hari Minggu, sekira Minggu, balik lagi dari Jakarta ke Ciamis. Kemudian hari Senin itu tepatnya juga ke Ciamis dan kemudian ke Jakarta lagi. Nah, tentu ini juga dalam proses penyidikan didapat untuk normal jenis kendaraan minibus tersebut adalah 9 orang, ya, 9 orang, dan kemudian kita ketahui korban bersama dengan penumpangnya berjumlah 12, ya, sehingga ini mengakibatkan lebih kapasitas dari kendaraan minibus tersebut. Ya, kita ketahui dari adanya identifikasi yang saat ini, ya, untuk proses identifikasi juga perkembangannya. Untuk satu sudah kembali, ya, kepada pihak keluarganya, sudah kita serahkan dan kemudian kembali ke Bogor, dikawal oleh Polri, dan kemudian ada 12 kemarin tepatnya sudah kita pindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana prosesnya adalah untuk percepatan pelayanan juga kepada keluarga korban. Keluarga korban kemarin juga sudah maksimal oleh Polres Karawang dan Polda Jabar dilayani untuk menunggu, dan saat ini sudah kembali dulu, ya, nanti akan dikabarkan, dan tentu kita, Bapak Kapolri menekankan Polri akan memberikan pelayanan kepada keluarga korban, tentunya dalam semua, ya, dalam identifikasi, kemudian juga dalam rangka nanti pengembalian kepada keluarga korban sampai dengan ke tempat, tentu kita akan bantu, ya. Kemudian juga pada hasil penyelidikan dan penyidikan, ya, di TKP kilometer 58 ini tidak didapati ada tanda-tanda bekas pengereman dari kendaraan Grand Max tersebut, ya. Jadi tentunya ini dari hasil proses penyidikan pertama, ya, dan saat ini bisa kami sampaikan, tentu tadi kami sampaikan akan didukung dengan scientific investigation, yaitu dengan TAA. Tentu ini akan prosesnya tidak akan jauh, dan namun demikian ini yang bisa dapat kami sampaikan untuk saat ini. Pertanyaan teman-teman juga sering atau banyak bertanya, bagaimana dengan kendaraan tersebut, ya, pemiliknya, ya, ini masih dalam proses pendalaman, ya, artinya ada pada posisi blokiran pada pemilik awalnya. Nah, tentunya ini butuh waktu untuk dalam register dan identifikasi kendaraan, dan kita sama-sama menunggu dan yakin Korlantas akan melakukan secara prosedur dan profesional. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan terkait dengan kilometer. Pemirsa, sebuah bus Rosalia Indah yang sedang melintas di ruas tol Semarang-Batang kilometer 370 mengalami kecelakaan tunggal pada Kamis pagi. Menurut keterangan dari Kakor-Lantas Polri, diduga kecelakaan yang menewaskan 7 orang termasuk kondektur bus yang sempat terjepit ini terjadi karena sopir bus mengantuk. Kejadian bermula saat bus Rosalia Indah melaju dari arah barat ke timur atau Jakarta menuju Semarang. Setiba di lokasi kecelakaan, bus bernomor polisi AD7019OA ini keluar dari jalan dan masuk ke dalam parit di sisi kiri jalan sejauh 200 meter.
Kecelakaan terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan dugaan awal dari keterangan pengemudi bus, kecelakaan terjadi akibat supir kelelahan dan hilang kesadaran di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Berdasarkan data dari kepolisian, dari 34 penumpang, termasuk sopir dan kondektur, 7 orang meninggal dunia. Sementara 15 orang mengalami luka-luka dan 12 penumpang lainnya selamat. Jadi sementara olah TKP sedang berlangsung dari tim PA Polda Jateng dan Polres ya, untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan. Namun fakta di lapangan di TKP ini belum ditemukan jejak rem, ya. Kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ya. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya ini kemungkinan terjadi microslip ya di TKP sehingga. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo melaporkan hasil identifikasi terhadap 7 korban tewas kecelakaan tunggal sebuah bus Rosalia Indah di ruas tol Semarang Batang kilometer 370. Sementara pihak Rumah Sakit Weleri Kendal dan pihak Jasara Harja perwakilan Pekalongan juga turut memberikan pernyataan terkait pelayanan para korban kecelakaan. Berikut pernyataan lengkap dari ketiganya. Penanganan korban laka lantas kilometer 370 jalur A yang terjadi dari pagi ya. Saat ini kita berada di Rumah Sakit Islam Weleri ya, Kendal ya, dalam rangka penanganan korban laka. Jadi dari perkembangan dari Polres, dalam hal ini Polres Batang dan jajaran Polda Jawa Tengah dibantu dengan Polres Kendal melaksanakan identifikasi korban, di mana dapat disampaikan bahwa terdapat 7 korban meninggal dunia. Kemudian dari 7 ini kami sampaikan bahwa satu orang berinisial S ya, laki-laki. Kemudian selanjutnya AR ini laki-laki. Kemudian MM ini laki-laki dewasa ya. Kemudian SBZ ini adalah perempuan, anak-anak. Kemudian satu korban selanjutnya yang kelima adalah inisial M, perempuan. Kemudian yang selanjutnya inisial Z, ini adalah anak-anak. Dan yang terakhir adalah inisial T ya. Jadi para korban ini kita perdalam sementara dengan keterangan korban yang ada di sini, dicocokkan data juga dengan manifest ya. Namun demikian untuk keluarga korban belum semuanya memang sampai di sini ya. Ada beberapa yang sudah menghubungi rumah sakit. Ya, kurang lebih yang dapat kami sampaikan itu, dan mungkin dari rumah sakit ada pertanyaan sekarang. Baik, saya Dr. Tuti, saya dokter umum yang jaga hari ini. Jadi tadi pada sekitar pukul pagi itu ada kecelakaan bis, kemudian korban yang dibawa ke IGD itu awalnya sekitar 17, kemudian setelah jam 1 bertambah menjadi 3 menjadi 20. Sementara seperti yang tadi dikatakan ada 7 korban meninggal yang telah teridentifikasi, dan total sudah ada 3 yang sudah disucikan dan siap untuk dibawa pulang oleh keluarga. Lalu tadi untuk yang 20 korban itu terdiri dari 1 korban luka berat dan 19 luka-luka seperti fraktur atau patah dan lecet-lecet. Kemudian dari semuanya itu ada 4 yang sudah kami lakukan pemeriksaan, lakukan tindakan-tindakan dan sudah dikembalikan ke keluarga. Lalu untuk pasien yang lainnya sudah kami lakukan juga tindakan dan serta obat-obatan yang harus dilakukan sesuai dengan diagnosis yang diberikan kepada pasien. Seperti itu. Itu pasien yang dirujuk
Dari Jasa Raja, silakan. Ya, saya Sugeng dari Jasa Raja Keuangan Pekalongan. Sekali lagi bila akibat kecelakaan dari bis Rosalia ini menimbulkan 7 korban meninggal dunia. Dan untuk yang 7 ini sudah kami jamin dan kami pastikan santunan dapat kami bayarkan hari ini. Dari 7 itu masih 1 yang belum identifikasi alamatnya, dan untuk 4 dari Bekasi dan 1 dari Wonogiri, Sukoharjo, dan yang 1 lagi dari Nganjuk. Nah, itu nanti akan kami limpahkan ke masing-masing perwakilan yang ada di sana. Adapun yang untuk luka-luka, udah kami jaminkan semuanya ke Rumah Sakit Islam Muhammadiyah. Nanti semuanya menjadi tanggungan Jasa Raja sampai dengan UPS santunannya adalah 20 juta. Adapun untuk yang meninggal dunia kami berikan santunan 50 juta. Polrestabes Palembang menangkap 2 kurir sabu dan menetapkannya sebagai tersangka. Keduanya mengirimkan sabu sebanyak 47 kg kepada beberapa orang yang masih dalam pengejaran polisi. Sementara 13 kg sisa sabu disita polisi. 2 kurir sabu bernama Tony Darmawan dan Suyatno ditangkap Polrestabes Palembang di dalam rumah tersangka Tony di Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju, Palembang. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Tony, sabu yang didapatkan dari OK berstatus DPO berjumlah 60 kg. Sebanyak 47 kg sabu sudah dikirimkan kepada beberapa orang yang masih dalam pengejaran polisi. Sisanya 13 kg disimpan dalam lemari pakaian di rumahnya dan sudah disita polisi saat penggeledahan. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan tersangka Tony mengaku terpaksa menjadi kurir narkoba karena butuh uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sakit. Tony ditawari menjadi kurir narkoba oleh orang yang masih dalam pengejaran polisi berinisial OK dan dijanjikan upah sebesar 25 juta rupiah. Namun belum sempat menerima upah tersebut, Tony sudah lebih dulu ditangkap polisi. Ketika anggota tersebut kita mengamankan saudara S, ternyata saudara tersangka W itu menghubungi melalui telepon. Saudara W tidak tahu bahwasanya tersangka S sedang diamankan. Oleh karena itu, dengan strategi yang ada, pada akhirnya kita berhasil menemukan lokasi di mana saudara W berada, dan pada akhirnya kita lakukan tindakan upaya paksa penangkapan, demikian juga penggeledahan di tempat saudara W tinggal yang notabene ada 1 ruangan atau kamar yang terkunci rapi. Seiring dengan ditangkapnya saudara W, kemudian melakukan tindakan upaya paksa penangkapan, dan selanjutnya anggota Polsek Pelaju melakukan tindakan upaya pendobrakan pintu terhadap tempat yang diduga mencurigakan karena terkunci, yang pada akhirnya hasil penggeledahan yang ada dijumpai kurang lebih 13 paket sabu ukuran besar yang notabene siap diedarkan. Satreskrim Polres Berau berhasil menggagalkan upaya pengiriman 8 kontainer kayu yang diduga ilegal di Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Redap, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam operasi tersebut berhasil disita sekitar 90 kubik kayu jenis bengkirai dan ulin. Satuan Reserse Kriminal Polres Berau yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Ardian Rahayu Riyatna berhasil menyita sekitar 90 kubik kayu jenis bengkirai dan ulin. AKP Ardian Rahayu menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi adanya 55 kontainer berisi kayu yang di Surabaya yang telah ditangkap oleh Gakum Kementerian, dan kabarnya kayu tersebut berasal dari Kalimantan Timur. Kemudian Satreskrim Polres Berau melakukan pengecekan terhadap beberapa kontainer yang diduga berisi kayu tanpa dokumen dan mendapati bahwa dokumen kayu tersebut tidak terdaftar di SIPU atau diduga palsu. Lebih lanjut, Satreskrim Polres Berau mengungkapkan sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Namun untuk tersangkanya belum ditangkap karena kasusnya masih dalam pengembangan. AKP
Ardian Rahayu menyebut telah memerintahkan penyidik agar para pelaku tidak hanya ditindak dengan Undang-Undang P3H, tetapi juga harus dijerat dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Karena tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana asal atau TPPU. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.